dibukakan untuknya pintu ke surga. Jadi di kuburnya itu, sehingga mengalir datang ke dia harum, bau harum surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد تفضل يا أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wal iman bi'adab al-qabr wa munkar wa nakir. Thumma qala asy-syarih as-salih al-Fauzan hafidhahullah ta'ala kadzalika min aqidati ahli sunnah wal jamaah al-iman bi'adab al-qabr wa na'im al-qabr fal-mayyit imma an yu'adzaba fi qabri wa imma an yun'ama ila an yub'atha yawm al-qiyamah. والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة ولذلك يسمى بالبرزخ لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لا يبغي المالك على العبد ولا يبغي العبد على المالك لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. طيب. Kata penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-imanu bi'adzabil qabr, yaitu kita mengimani siksa kubur dan kita beriman adanya munkar wa nakir, malaikat munkar wa nakir. Kata penulis, kata pensyarahnya hafidhahullah, demikianlah akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, meyakini beriman dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi ada nikmat kubur juga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-qabru imma rawdah min riyadil jinan wa imma hufra min hufari an-niran. Kubur, alam kubur itu bisa jadi dia adalah taman daripada taman syurga, dan bisa jadi dia adalah jurang daripada jurang api neraka. Maka di situ menunjukkan bahwa ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Dan juga perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ternyata ada sebuah riwayat yang semakna dengan matanya itu, dan itu sabda Rasulullah SAW, ya man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya, yakni di alam akhirat, itu lebih mudah urusannya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka setelahnya, yakni di alam akhirat, itu lebih berat. Maka mayit di sini, ini orang kafir, kan disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib dari Nabi SAW, bahwa yang disiksa di situ adalah kafir wal fajir atau munafik. Orang kafir dan munafik dan fajir itu akan disiksa di alam kubur. Sedangkan orang mukmin dia akan mendapatkan nikmat sampai dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Jadi batasan nikmat dan siksa kubur sampai datangnya hari kebangkitan. Alam kubur adalah sebuah tempat antara dunia dan akhirat. Nama lainnya adalah al-barzakh, dan barzakh itu maknanya hajiz, pembatas. Iya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dua air, yaitu lautan dan air sungai, marajal bahraini yaltaqiyan, bertemu dua air, yaitu air laut dan air tawar. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara kedua air itu ada pembatas yang tidak bercampur keduanya.
yaitu yang yang asin tidak bisa bercampur dengan tawar, begitu pula yang tawar tidak bercampur dengan yang asin. Karena Allah telah menjadikan batasan di antara keduanya sehingga tidak bercampur di antara keduanya. Kemudian qala hafidhahu ta'ala li'anna turaba thalathun darud dunya wa darul barzakh wa darul qara. Hadhihi ad-dar allati yamurru biha al-'ibad. Darud dunya huwa mahallul 'amal wa darul barzakh wa hiya mahallul intidhar wa darul qara hiya darul jazaa. Wa Allahu jalla wa 'ala yaqul hatta zurtum al-maqabir. Fadalla 'ala anna al-maqabir laysat mahallu iqamah bal al-insanu fiha mithlu az-zahir alladhi yazuru wa yartahil. Ja'ala al-maktha fi al-maqabir ziyarah li'annahu yuqimu fiha thumma yartahil. Kemudian kata penulis, kata pensyarahnya, hafizahullah, alam itu ada dua, ada tiga. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam kubur, alam barzakh, dan yang ketiga adalah alam yang kekal, yaitu di akhirat. Jadi seorang hamba, kita semua ini akan melewati tiga alam itu. Yang pertama alam dunia, kehidupan dunia, ini tempatnya beramal. Fa inna dunya amalun bila hisab. Kata Ali bin Abi Thalib, di dunia ini kita beramal dan tidak ada hisab. Wal akhiratu hisabun bila amal. Sedangkan di akhirat itu ada hisab dan tidak ada amal lagi. Makanya orang di akhirat itu tidak memakai baju, tidak menutup aurat. Di padang mahsyar itulah. Kata Nabi SAW, "Yahsyarun nasu yaumil qiyamati hufatan uratan ghurlan." Dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, telanjang, yakni tidak menutup aurat. Jadi kewajiban menutup aurat itu di dunia ini, amal di dunia ini. Adapun di akhirat hisab, pembalasan. Tidak ada lagi amal. Sedangkan barzakh itu kata Syekh di sini tempatnya menunggu datangnya kiamat. Tapi selama menunggu itu ada nikmat atau siksa. Ya, sedangkan darul qarar itu yang kekal di akhirat itu tempat pembalasan. Surga atau neraka. Dalil yang menunjukkan bahwasanya alam kubur adalah sementara waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya kalian tinggal sementara waktu di kuburan. Maka di sini menunjukkan bahwa alam kubur itu tidak kekal, tapi seseorang di situ seperti berkunjung, ya, setelah itu dia akan meninggalkan alam kubur itu, ya. Jadi tinggal sementara di kubur dinamakan ziarah, sebab di situ dia akan pergi nanti ketika hari kebangkitan, dibangkitkan pada hari kiamat. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala, lakin fi fatrati wujudihi fil qabri awwal ma yudau fil qabri wa yusawwa 'alayhi at-turab wa yansarifu an-nas anhu wa innahu la yasma'u qur'an 'alihim yatihi malakani fil qabri fa yujlisanihi wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yahya hayatan barzakhiyatan wa laysat mithla al-hayati allati fid dunya wa yus'alanihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fa idza ajaba 'ala hadhihi al-as'ila bi jawabin sahih ajab wa yas'adu sa'adatan la shaqa'a ba'daha wa yuwassa'u lahu fi qabri madda basari wa yuftahu lahu babun ila al-jannah wa ya'tihi min ruhiha wa tibiha wa yu'maru lahu bi firashin min al-jannah fala yanzalu fi na'imin fi qabri. وهذا أمر غيبي لا نعلمه فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. Sahih. Kemudian kata pensyarahnya di sini, hafizahullah, ketika dia ada di kubur, itu pertama kali dia diletakkan di liang lahat, kemudian diuruk tanah,
ya, dan orang-orang meninggalkan kuburan itu. Sungguh kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, dia mendengar suara sandal mereka. Ya, cuma itu aja, mendengar suara sandal aja. Adapun yang lain-lain nggak dengar. Ya, apalagi talqin. Talqin itu diucapkan menjelang mati, bukan ketika di kuburan. Dan disunahkan ya jemaah, kita mendoakan sebelum meninggalkan tempat. Apa yang kita ucapkan? Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, Allahumma tsabbithu bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, teguhkanlah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan rahmatilah dia dan ampunilah dia. Ada lagi sunnahnya, sambil kita ambil tanah di sekitar situ, terus kita letakkan di atasnya. Doakan dulu di situ, baru setelah mendoakan dia, kita tinggalkan dia. Maka pada saat itu, yakni ketika dia diletakkan di liang kubur itu dan diuruk, maka dia didatangi oleh dua malaikat. Malaikat itu dinamakan Munkarun wa Nakirun. Jadi ada dua malaikat. Kemudian dua malaikat itu menyuruh dia untuk duduk, ijlis. Duduklah kamu. Dan saat itu sudah dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Jadi dia hidup lagi di alam kubur itu. Ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dia hidup. Roh yang tadi sudah dibawa oleh malaikat rahmat itu sudah dibawa ke langit sampai langit ke-7, kemudian dibawa lagi, diantarkan lagi ke alam kubur. Ya. Setelah itu dua malaikat itu bertanya kepada hamba itu, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Rabb di sini maknanya menciptakanmu, yang memilikimu dan yang mengaturmu, dan yang dia itu kamu sembah di dunia itu siapa? Maka orang Muslim menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ini yang aku sembah, yang menciptakan aku dan aku sembah di dunia adalah Allah. Kemudian wa ma dinuk? Apa agamamu? Ini agama yang kamu amalkan adalah apa di dunia? Maka orang Muslim itu menjawab, dini al-Islam. Agamaku Islam, karena aku mengamalkan Islam. Wa man nabiyuk? Pertanyaan yang ketiga, siapa nabimu? Ini siapa nabi yang kau ikuti selama kamu di dunia? Maka orang Muslim jawab, Nabi Muhammad SAW. Tentunya setiap umat akan menjawab siapa nabinya sesuai dengan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat itu. Sebenarnya ada 5 pertanyaan ya jemaah. Ini pertanyaan yang masyhur, ada 3 di sini. Ada lagi dua lagi pertanyaan, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang kelima, bagaimana sikapmu dengan apa yang dibawa itu? Maka orang Muslim itu menjawab, qara'tu ma fihima wa amiltu ma fihima. Aku membaca Al-Quran dan Sunnah, dan aku mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia berhasil menjawab itu ya jemaah, maka ada panggilan dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku itu. Iya. Maka dia akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Yang pertama, yuwassa'u fi qabrihi mudda basari. Dia akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, kalau di siang hari itu dari sini sampai
Itu warna biru-biru itu ya, yang ada di atas kita. Langit maksudnya. Ya. Tapi itu sebenarnya bukan langit yang kita lihat itu. Karena mata ini gak sanggup mencapai langit. Ya. Itu ya jemaah. Kalau malam hari, benda yang paling jauh kita lihat itu bintang. Bayangkan kuburnya diluaskan sejauh itu. Yang tadinya 2 kali 1 meter menjadi sangat luas. Setelah itu yuftah lahu babun ilal jannah. Itu yang kedua. Dibukakan untuknya pintu ke surga. Jadi di kuburnya itu, di alam kuburnya itu dibukakan pintu, ada pintu yang melihat surga. Sehingga mengalir datang ke dia harum, bau harum surga dan kenikmatan, keindahan surga. Termasuk makanan dia, sebagaimana dalam hadis ya sahih. Riwayat ini dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, begitu urut-urutannya. Kemudian Imam Malik dari seorang tabi'i, ya Az-Zuhri, kemudian Zuhri dari seorang sahabat dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW menyatakan nasamatul mu'min ala tayrin khudrin tasrahu fi asjaril jannah. Bahwa nyawanya orang mukmin itu berupa burung hijau yang terbang di surga dan makan dan minum rezeki ada di surga. Ya, begitulah orang muslim ya jemaah. Selama di alam kubur, sedangkan badannya menikmati setelah itu. Kalau di dunia yang menikmati makanan dan minuman adalah badan, setelah itu ruh taba'ah, mengikuti. Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun di alam kubur, ruhnya dulu yang makan dan minum makanan di surga, sedangkan badannya mengikuti. Yang ketiga, yunawwar lahu fi, diberi cahaya, kuburnya diterangi. Kan tadinya kan gelap ya Pak, diterangi cahaya. Ya. Kemudian yang keempat, balasannya lagi adalah yaitu datang seorang laki-laki yang ganteng, tampan dan bajunya bagus dan harum. Maka dia ditanya, siapa kamu? Wajhuka ya'ti bi khair, wajahmu seperti membawa kebaikan. Maka laki-laki yang tampan itu mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amalmu yang saleh. Maka dia merasakan nikmat di alam kubur dia jemaah sampai kiamat datang. Sedangkan orang kafir, munafik dan fajir, azab, dia nggak bisa menjawab. Maka dipukul dia sama malaikat Munkar Nakir dengan mitraqah, ya, mitraqah itu alat pemukul. Dipukul di bagian kuping kanan kirinya, sehingga dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh sekitarnya kecuali manusia dan jin. Makanya orang Islam kalau meninggal jangan dikubur di kuburan campur. Di situ ada orang kafir dan muslim. Jangan ya. Karena dia akan mendengar suara siksa. Karena alamnya udah beda, jadi dia mendengar. Kasihan dia mendengar siksa orang kafir di alam kubur. Di sampingnya itu nasallahu alaihi wasallam. Maka jangan dicampur. Usahakan di sekelilingnya itu kalau misalnya ada orang kafir nyolong di situ, dikubur di situ, usahakan dikubur yang tengah-tengah di situ muslim tok. Ya, kuburan yang lama yang tidak mungkin akan dibongkar sampai kiamat gitulah ya. Tidak mungkin dibongkar untuk dijadikan hotel atau apa gitu loh. Makanya pesan dari Syekh Al-Albani ketika sebelum meninggal, kuburkan aku di kuburan itu karena itu kuburan lama. Sudah lama sudah ada. Kuburkan saya di situ.
Jangan kuburan-kuburan yang baru-baru yang bisa jadi akan dibongkar oleh pengembang jadi perumahan nanti. Ya. Nah, itu ya jemaah. Kemudian ini perkara gaib yang harus kita yakini. Sekiranya kita buka itu kuburan, di kuburan itu kita nggak mendapati apa-apa. Ini masalah perbedaan alam antara alam dunia dengan alam kubur. Beda alamnya. Lanjut. Qala hafizahullah wa amma al-munafiq wal murtad fa innahu yaqul idza qila lahu man rabbuka qala la adri man nabiyuka la adri ma dinuka la adri hatta wa in kana fi dunya muta'alliman wa yaqulu al-hudur wa wa yahfadhu al-lugha wa huwa faqih musti' wa mutahaddith mufawwih lakin idza kana laysa 'indahu iman fa innahu yataba'tham fil qabr wa yujizu 'an al-jawab indama yas'alu 'an hadhihi al-masail يتلجلج ويقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سمومها من سمومها وحرها ويفرش له فراش من النار. Nah ini dia. Jadi kalau tadi yang 4 ya. Ada lagi yang kelima untuk orang muslim di alam barzakh, yufrash lahu minal jannah. Dia diberi tempat tidur dari surga. Jadi ada 5 ya kawan balasan untuk orang muslim di alam kubur. Nah, adapun orang munafik dan orang yang ragu, ketika ditanya dengan 5 pertanyaan itu, jawabannya apa? La adri. Itu redaksi hadisnya seperti itu. Aku tidak tahu. Ada lagi tambahan lafaz innama sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang mengucapkan sesuatu, maka aku mengatakannya. Semua pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, jawabannya seperti itu dia. Gak ngerti. Ya munafik dia atau kafir, apalagi kafir. Yang munafik yang pura-pura Islam aja nggak selamat, apalagi yang terang-terangan kafir. Terus kata penulis di sini, walaupun dia dulu di dunia belajar, menghafal mutun syuruh, menghafal bahasa, jadi bahasa Arab khatib dia, ya, tapi dia munafik, alimul lisan, munafik tapi pandai ngomong. Tapi dia sebenarnya ahlul bid'ah. Nah ini ya kawan, ahlul bid'ah terancam disiksa kubur. Mana dalilnya ya kawan? Kata ulama dalilnya adalah kata Rasulullah SAW, amatu azabil qabri fil baul. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena kencing. Yani dia kencing nyiprat ke badannya dan kainnya dan dia tidak membersihkan, maka dia disiksa. Wal'iyadzubillah. Dan ada lagi penyebab siksa kubur ya jamaah. Wa amal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah wa fi riwayah bil ghibah. Itu 2 riwayat itu ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Adapun yang satunya dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba manusia dan melakukan ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Lah kalau ghibah mengerasani orang, mengadu domba orang, masalah kencing, tidak cebok, tidak membersihkan najis kencing, itu menyebabkan disiksa kubur. Apalagi bid'ah. Apalagi bid'ah. Dosa yang lebih gede daripada itu, disiksa. Itu ya jemaah. Kemudian orang munafik, kafir dan juga orang yang ragu-ragu, mereka ketika ditanya la adri, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku ikut mengucapkan. Maka dia dibalas. Yang pertama dipukul dia. Yudrabu bil mitraqah, dipukul dengan pentungnya malaikat itu. Mitraqah.
Ya, yang dalam sebuah riwayat mitraqah ini kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu jadi debu. Bayangkan ya. Yang kedua, iftalahu baban ilan nar, dibukakan pintu ke neraka. Bayangkan. Jadi dia dari tempat dia di alam kubur itu dibukain pintu, di situ ada pintu ke neraka. Sehingga dia kena panas. Ada angin panas. Kemudian yang ketiga, yudayyak alaihi qabru. Kalau tadi orang muslim tadi diluaskan kuburnya, kalau ini enggak. Malah sebaliknya. Kuburnya itu nyempit. Hatta takhtalifa adlau. Sampai bertemu antara tulang rusuk kanan dan kiri. Menjepit dia sampai remuk. Ya, karena neraka tadi dibuka sehingga mengalirlah angin panas dan asap, api. Ya, begitu pula dia diberi tempat tidur dari api neraka. Minan nar. Bayangkan tempat tidurnya dari api. Assalamualaikum. Lanjut. Qala hafizahullah, fa'adzabul qabri aw na'imuhu thabitani fil kitab was sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min arba'in, min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Maka sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min 'adzabil qabr. Sahih. Siksa kubur dan nikmat kubur itu benar adanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya dalil di sini dibawakan satu dalil oleh penulis hafizahullah, ta'awwadhu billahi min arba'. Berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 hal itu sebelum salam ya. Sebelum salam. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabr. Dan dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kematian. Ya, fitnah itu ya ikhwan, kullu ma yasudduka an sabilillah. Semua yang menghalangimu di jalan Allah dari ketaatan kepada Allah itu fitnah. Kemudian wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang keempat, berlindunglah kamu dari apa? Keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih itu artinya al-kadzdzab, pendusta. Itu namanya dajjal. Ini orang sholat disuruh oleh Nabi SAW untuk berlindung dari siksa kubur. Berarti orang yang sholat ya, dan dia tidak berlindung dan dia melakukan apa maksiat-maksiat, mungkin dia disiksa kubur. Sehingga orang yang sholat itu perlu berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Lanjut. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا هذا عذاب القبر. وقيل عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا. إذا قامت القيامة يقالوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ya Allah. Dalil Al-Quran Karim tentang adanya siksa kubur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21, "Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Sungguh-sungguh kami akan merasakan kepada mereka, ini orang kafir, siksa yang adna. Adna di sini ada 2 tafsirnya. Yang pertama siksa kubur. Yang kedua, adna di sini maknanya siksa di dunia. Dunal 'adzabil akbar, sebelum siksa yang besar. Lah siksa yang besar itu di mana? Di akhirat. Ya jemaah. Itu buat orang kafir. Tentang tentara Fir'aun dan Fir'aun semuanya, Fir'aun dan bala tentaranya.
An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka yang masuk lewat pintu tadi itu datang ke kuburannya Firaun dan bala tentaranya pagi dan sore. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada Firaun dan bala tentaranya, masukkanlah ya tentara Firaun semuanya ke dalam siksa yang paling keras. Kalimat ghuduwwan wa 'ashiyya, neraka itu, api itu datang pagi dan sore. Di sini maksudnya di alam kubur. Ya Allah, disiksa pagi dan sore dengan api ya. Firaun dan bala tentara. Ini bukan hanya Firaun, ya semua orang kafir dan musyrik. Dan pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah keluarga tentara Firaun itu kepada siksa yang paling keras. Lanjut. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قالوا معيشة ضنكا في القبر والعياذ بالله. Nah, ini di antara dalil adanya siksa kubur. Ada ahli tafsir yang menafsirkan ayat surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan, yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebagian ahli tafsir mengartikan kehidupan yang sempit di sini di alam kubur. Ada lagi yang mengartikan, ahli tafsir ya, silakan antum lihat di tafsir Ibnu Katsir, kehidupan yang sempit di sini itu di seluruh alam buat orang kafir. Yang pertama di alam dunia. Dunia yang luas ini bagi orang kafir itu sempit. Sehingga ada yang bunuh diri mereka. Sempit, tidak bahagia, dadanya sempit. Azab di dunia. Kemudian di alam kubur, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan orang-orang kafir itu pada hari kiamat dalam keadaan apa? Buta ya. Bayangkan ya. Maka orang-orang kafir berkata, qala lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu melupakannya di dunia. Maka pada hari ini aku melupakan kalian. Kau dilupakan. Sehingga dia dalam keadaan buta matanya. Di akhirat buta matanya. Wala'iyadu billah. Lanjut. فالأدلة على عذاب القبر متواترة فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوه فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله وفاقد لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر وإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن الكافر وينفي فهو كافر أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهو لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. Nah, kemudian dalil tentang siksa kubur mutawatir. Mutawatir itu artinya apa jemaah? Pasti sahih. Karena banyak sahabat yang meriwayatkan, dan para sahabat itu semua banyak meriwayatkan itu dari Nabi. Mereka memberitakan kepada para tabi'in dalam jumlah yang banyak, tabi'innya. Kemudian tabi'in yang banyak tadi meriwayatkan, menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, dan jumlahnya banyak juga. Begitu seterusnya. Itu namanya apa? Mutawatir. Adapun dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka yang mendustakan adanya siksa kubur, jelas mereka menentang dalil Quran dan Sunnah yang mutawatir, dan mereka itu akidahnya menyimpang. Ya, wala'iyadu billah. Dan mereka kehilangan salah satu prinsip penting, fondasi penting dalam akidah, yaitu beriman dengan siksa kubur. Jika dia sengaja tahu dalil tapi dia sombong dan menolak, maka dia kafir. Ini rinciannya ya kawan. Jadi orang Mu'tazilah itu ada dua kelompok.
Jika dia tahu dalil Quran dan hadis, tapi dia sengaja dan sombong menolak siksa kubur dan nikmat kubur, maka dia kafir. Tapi kalau dia muta'awil itu dia punya alasan, walaupun alasannya itu jauh dari kebenaran, atau dia taklid sama gurunya, atau jahil bodoh, maka orang seperti ini tidak kafir. Tapi kita katakan bahwa dia sesat dan dia tidak kafir. Lanjut. Qauluhu wa munkarun wa nakir. Munkar wa nakir ismani lil malakaini alladaini ya'tiyanihi fi suratin murawwahah. Sahih. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir kama jaa fi dhalika fi ahadits. Iya, disebutkan secara isyarat di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa munkar nakir itu alaihi salam itu gambaran bentuk wajahnya menakutkan. Betul itu. Ada asarnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah. Itu penampilan malaikat munkar nakir itu menakutkan. Penampakannya itu waktu itu. Ya jamaah. Habis sudah waktunya. Pas sudah. Ya sudah. Sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti saya jawab ba'dal adzan. Tapi kalau tidak ada, saya tutup sekarang. Baik, adzan dulu ya. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.